Halo, perkenalkan nama saya Mandana Zunuraini, saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5, merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan terletak di Muara Kaman, di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama-nama Raja Kutai diantaranya ada Kundungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kutai antara lain dengan peternakan, pertanian, dan perdagangan. Nah, ada 7 buah yupa untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Dibuat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara 358 sampai dengan 669 Masehi. Negara berdiri sekitar abad ke-5 dan merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu-Buddha beraliran Wisnu. Sumber sejarah diketahui dari prasasti catatan seorang musafir Cina yang bernama Fa Hien. Kehidupan masyarakat Tarumanegara mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Untuk memajukan bidang pertanian, adanya pembangunan irigasi Sungai Gomati dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak, 11 km. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Ada 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara, diantaranya ada prasasti Kebun Kopi, prasasti Ciareteun, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Tugu. Raja yang terkenal adalah Purnawarman, yang dikenal sebagai raja yang gagah, berani, tegas, jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Di sini ada salah satu contoh foto prasasti Kebun Kopi. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai abad ke-13. Nah, Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Dan terletak di Palembang di dekat pantai di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Sriwijaya. Dan Sriwijaya mempunyai armada angkatan laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Sumber sejarah diperoleh dari seorang pendeta Cina, Itising, dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun prasasti dari luar negeri. Prasasti dari dalam negeri ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Palas Pasemah Amuk Hapasa. Dan prasasti dari luar negeri ada prasasti Ligor, prasasti Lawanda, prasasti Canton, prasasti Gelahi, dan prasasti Cahya. Di sini ada salah satu contoh foto prasasti Talang Tuo. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada abad ke-11 kerajaan Sriwijaya mulai mundur disebabkan adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rakandrakola dan Kola Mandala India. Pada tahun 1377, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Yang keempat ada Kerajaan Mataram kuno 752 sampai dengan 629 Masehi. Jadi pada pertengahan abad ke-8 diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya Hindu dan dinasti Sailendra Buddha. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti peninggalannya seperti prasasti Canggal, prasasti Kalasan, prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Warak, dan prasasti Mantiasih. Kehidupan politik diwarnai dengan pemerintahan 2 dinasti yang silih berganti. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui Mataram kuno
Mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan Raja Sanjaya yang bijaksana. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Ia membangun sebuah candi di Kalasan untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Mataram kuno terpecah menjadi dua, namun perpecahan itu tidak berlangsung lama dan dapat dipersatukan kembali dengan adanya perkawinan Rakai Pikatan keluarga Sanjaya dengan Pramodawardhani keluarga Shailendra. Pada masa pemerintahan Pikatan, Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia Balitung memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi, yang membawa Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja Daksa memerintah tahun 910 sampai 919 Masehi. Raja Tulodong memerintah tahun 919 sampai 924 Masehi. Sri Maharaja Rakai Wawa memerintah tahun 924 sampai 929 Masehi. Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur setelah meletusnya Gunung Merapi dan penyerangan oleh kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi masyarakat bersumber dari pertanian dan juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Bidang kebudayaan, ada keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Keluarga Shailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon. Yang kelima ada Kerajaan Medang. Pada tahun 990 Masehi, Dharmawangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1016, Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa saat Dharmawangsa sedang melaksanakan perkawinan antara putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana, Bali. Peristiwa ini menewaskan Dharmawangsa dan seluruh keluarga raja. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di Wonogiri, hutan gunung, bersama Narottama pengikutnya dan hidup sebagai seorang pertapa. Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha pada tahun 1019. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala dari India Selatan. Selanjutnya, tahun 1037, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga menyerahkan kekuasaan pada putrinya yang bernama Sang Rama, Wijaya Tunggadewi. Namun, putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi petapa dengan nama Ratu Giri Putri. Selanjutnya, Airlangga memerintahkan Pu Barada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang banyak bergantung kepada pelayaran dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Airlangga, pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Brantas diperbaiki dan kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai. Dibangun mula Bendungan Waringin Sapta yang difungsikan untuk mengairi sawah penduduk dan mencegah luapan Kali Brantas. Bidang sastra, Kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa kuno. Masa Dharmawangsa, masa pemerintahan Airlangga. Empu Kanwa mengubah kitab Arjuna Wihaha. Empu Sindok. Empu Sindok adalah pendiri dinasti Isyana, Kerajaan Mataram periode Jawa Timur, sekaligus sebagai raja pertama bergelar Sri Maharaja Rakai Hinosri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas.
Sumber sejarah berasal dari Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Urara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, Prasasti Ganda Kuti, sumber lain-lain dari India dan Cina. Di sini ada salah satu contoh foto Prasasti Anjuk Ladang Pradah. Dan ada pula nama-nama raja kerajaan Medang, Empu Sindok 929 sampai 948 Masehi. Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makutawang Swardana, Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama, dan Airlangga. Yang keenam, ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya tahun 1935 Masehi. Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu dibuktikan adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayate, Panjalu menang. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kartajaya. Pada masa Kartajaya terjadi pertentangan karena raja berlaku sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok, penguasa di Tumampel pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok menyerang dan mengalahkan Kediri. Di sini ada salah satu foto Raja Jayabaya. Berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu Kendiri yang hanya dibatasi oleh Sungai Berantas. Setelah Airlangga wafat 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu Kediri yang berakhir dengan kekalahan Janggala yang kemudian mempersatukan perpecahan antara Panjalu dan Janggala. Nah, ada sumber sejarah kerajaan Kediri, diantaranya ada Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Di sini ada salah satu contoh foto Prasasti Hantang. Nah, diantaranya ada raja-raja yang memerintah di Kediri, ada Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Kehidupan ekonomi, hasil utama pertanian adalah beras, pelayaran armada laut Kediri yang cukup tangguh, dan benda-benda yang diperdagangkan ada emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan bumi, perkembangan seni, ditulis kitab sastra. Ada kitab Batara Yuda, kitab Krisnayana, kitab Smardana, dan kitab Lukdaka. Di sini ada salah satu contoh foto kitab Batara Yuda. Yang ketujuh ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara, Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurang. Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang dikuasai oleh seorang Akuwu kepala daerah bernama Tunggul Ametung, kemudian digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok bawahan Tunggul Ametung dan menjadi Akuwu baru. Di sini ada salah satu contoh foto Candi Singasari. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, di Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Kertajaya dan para Brahmana. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus di desa Ganter dan Kediri berhasil dikalahkan. Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabumi. Di sini ada foto patung Ken Arok. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah, diantaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Padang. Pada tahun 1275 Masehi, kerajaan melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya dan juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara Mongol pimpinan Kaisar Kubilai Khan yang melakukan perluasan wilayah di Asia Tenggara. Kubilai Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara. Sebagai persiapan, Kertanegara mengirimkan bala tentaranya keluar Jawa.
Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara telah meninggal 1292 Masehi akibat serangan dari Jayakatwang, keturunan Raja Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah ada Kitab Pararotan, Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Belambangan, Prasasti Langgaran, Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama. Di sini ada salah satu contoh foto Kitab Negara Kertagama. Dan muncullah Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara yang berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraraja, Bupati Sumenep, agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan Tarik di dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Dan Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol. Akan tetapi Raden Wijaya juga berbalik menyerang pasukan Mongol. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi yang dibantu oleh Gajah Mada. Menurut Kitab Nagara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk Singapura dan sebagian kepulauan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pendalaman dan dekat dengan aliran sungai, cocok untuk pertanian dan hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian dilakukan pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Kalau sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan pusat perdagangan pada zaman Majapahit antara lain ada Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Nah, dalam bidang sastra ada Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma. Di dalam bidang seni ada banyak bangunan candi telah dibuat, Candi Penataran dan Sawentar dari Blitar, Candi Tigawangi dan Surawana dari Pare Kediri, Candi Tikus dari Trowulan Mojokerto dan sebagainya. Di sini ada banyak foto-foto candi ya, ada Candi Surawana, ada Kitab Negara Kertagama, ada Candi Penataran, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit ada berakhirnya pemerintahan Hayam Wuruk berakhir, terjadinya perang saudara, perang Parakrek pada tahun 1401 sampai 1406. Meluasnya pengaruh Islam pada saat itu, serangan pasukan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus.